Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam pendalaman BKSN kita. Hari ini kita akan mendalami subtema yang keempat dengan tema membangun persaudaraan dengan semua orang. Sebelum kita melanjutkan pendalaman ini, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena kita kembali diberi kesempatan untuk mendalami subtema BKSN kita. Hari ini kita akan mendalami subtema yang keempat atau subtema yang terakhir. Namun sebelum kita mendalami subtema yang keempat ini, ada baiknya kita mengingat kembali inti dari pertemuan BKSN kita yang ketiga. Apa judul subtema yang ketiga? Apa pesannya? Dan sudah sejauh mana kita melaksanakan aksi yang ditawarkan kepada kita? Mari sejenak kita renungkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pertemuan ketiga kita sudah mendalami subtema tentang bekerja sama dengan ketulusan hati. Melalui subtema ini kita diajak untuk semakin berusaha menggunakan karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kepentingan bersama. Ketulusan hati kiranya mendasari setiap kerjasama yang kita lakukan. Pada kesempatan ini kita akan mendalami subtema yang terakhir, sekedar mengingatkan pada pertemuan pertama sampai ketiga secara berurutan kita telah mendalami subtema tentang tetap percaya pada penyelenggaraan Tuhan, bersikap berani dan bijaksana, dan bekerja sama dengan ketulusan hati. Pada pertemuan yang terakhir ini kita akan mendalami subtema tentang membangun persaudaraan dengan semua orang. Untuk mendalami subtema yang keempat ini, kita akan menimba inspirasi dari sabda Tuhan yang dikutip dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 9 sampai ayat 21. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mengikuti pendalaman subtema yang keempat ini, dan kita mohon terang Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita agar kita mampu memahami sabdanya dan melakukannya dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih sejati, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dan mengajari kami untuk mengasihi sesama kami. Pada kesempatan ini, kami akan mendalami sabdamu yang akan kami jadikan sebagai pegangan dalam mewujudkan persaudaraan kami dengan semua orang. Berkatilah pendalaman ini agar berjalan dengan baik. Terangilah hati dan budi kami, agar sabdamu dapat kami pahami dengan baik dan kami resapkan di dalam hati kami masing-masing. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 9 sampai ayat 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus,
dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepada jemaat di Roma, Paulus menjelaskan tentang cara hidup seorang Kristiani dan cara berhadapan dengan sesama. Kasih harus menjadi landasan hidup seorang Kristen. Seorang Kristen dalam hidup sehari-hari haruslah mengasihi dengan sungguh-sungguh dan bukan pura-pura, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Senantiasa bersemangat, didorong oleh Roh untuk melayani Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Membantu orang yang kekurangan dan memberikan tumpangan bagi orang lain. Selanjutnya, ketika berhadapan dengan sesama, seorang Kristen haruslah memberkati orang yang menganiaya, bukan mengutuknya. Bersukacita dengan orang yang bersukacita dan berduka cita dengan orang yang berduka cita. Harus sehati sepikir dalam hidup bersama, tidak memikirkan perkara yang tinggi, melainkan perkara yang sederhana. Tidak menganggap diri pandai, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, melainkan membalas dengan kebaikan. Hidup dalam perdamaian dengan semua orang, dan tidak menuntut pembalasan, melainkan berbuat kasih kepada seteru atau lawan, dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Singkat kata, yang hendak dikatakan oleh bacaan ini yakni seorang Kristiani harus hidup dalam kasih, entah itu kepada orang yang berbuat baik kepada kita maupun kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang Kristiani, dalam keseharian kita berhadapan dengan orang-orang yang baik kepada kita. Dan ada kalanya juga kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak baik. Ketika berhadapan dengan orang baik, kita pada umumnya akan bersikap baik. Namun ketika berhadapan dengan orang yang berbuat jahat terhadap kita, kita seringkali juga membalasnya dengan berbuat jahat. Keutamaan seorang Kristen adalah mengasihi, bahkan kepada musuh sekalipun. Kasih menjadi dasar bagi kita untuk membalas yang baik dengan kebaikan, dan kasih pula yang menjadi dasar bagi kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan.
Kasih membuat kita berani membantu sesama, entah orang itu baik atau tidak baik terhadap kita. Kasih menjadi dasar dalam mewujudkan persaudaraan sejati dengan orang-orang yang baik kepada kita, pun dengan orang-orang yang kurang atau bahkan jahat terhadap kita. Gampang? Tentu tidak selalu gampang. Tapi sabda Tuhan mengajak kita, mari hidup dalam kasih. Mari mengasihi sesama dan mari mengupayakan persaudaraan dengan sesama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan semua. Jika kita bersaudara dengan sesama, maka kita akan dimampukan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dan kasih akan memungkinkan terciptanya kesejahteraan bersama. Maka menjadi permenungan bagi kita yang pertama. Bagaimana biasanya saudara menghadapi orang-orang yang berbuat baik kepada saudara? Adakah bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada mereka yang berbuat baik, dan membalas kebaikan mereka? Dan bagaimana pula biasanya saudara menghadapi orang yang melakukan hal yang tidak baik kepada saudara? Mampukah saudara tetap mengasihi mereka atau malah membalas kejahatan mereka dengan kejahatan pula? Yang kedua, apa yang sudah saudara lakukan dalam rangka mewujudkan persaudaraan dengan sesama? Yang ketiga, apa yang sudah saudara lakukan untuk membantu orang-orang di sekitar saudara dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan hidupnya? Mari kita merenungkannya dalam hati kita masing-masing. Dan setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita membuat aksi yang dapat kita wujudkan dalam membangun persaudaraan dengan semua orang. Kami menawarkan aksi yang bisa kita lakukan, yakni yang pertama, aksi keluarga atau lingkungan dengan memberi bantuan pangan atau sembako kepada orang-orang yang berkekurangan. Yang kedua, aksi pribadi dengan berusaha untuk senantiasa menyapa orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendalami sabda Tuhan ini, mari kita mohonkan rahmat Tuhan agar kita mampu mewujudkan sabdanya dalam hidup kita, dan agar kita juga dapat melakukan aksi yang sudah kita niatkan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami selama pendalaman ini. Kami juga bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami kesempatan untuk mendalami sabda-Mu selama bulan Kitab Suci Nasional ini. Kami juga bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam setiap kegiatan pendalaman yang kami laksanakan. Semoga pesan-pesan yang telah Engkau sampaikan kepada kami lewat sabda-Mu dapat kami amalkan di dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami senantiasa percaya pada penyelenggaraan-Mu dalam hidup kami, semakin berani kreatif dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, mampu bekerja sama demi kepentingan bersama, dan pada akhirnya mampu bersaudara dengan semua orang. Semoga karena mengamalkan sabda-Mu yang telah kami dalami dalam 4 pertemuan ini, kami pada akhirnya semakin mengalami kesejahteraan dalam hidup. Secara khusus semoga kami semakin mencintai sabda-Mu dan dengan setia membaca serta merenungkannya dalam hidup kami sehari-hari. Ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan demikian pendalaman subtema yang keempat sudah selesai.
Semoga karena inspirasi dari kitab suci, kita sekalian semakin mengalami kesejahteraan. Dan mari kita semakin berusaha untuk membaca kitab suci. Ingat, tidak mengenal kitab suci tidak mengenal Kristus. Salam damai, Tuhan memberkati.